Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah mempelajari masalah wasiat sampai beberapa syaratnya. Sekarang kita pelajari syarat wasiat yang berkaitan dengan benda yang kita wasiatkan. Saya ulang. Malam ini kita akan mempelajari benda yang sah kita wasiatkan itu benda apa saja dan syarat-syaratnya apa. Barang yang kita wasiatkan itu syurutul musabih. Idza tahaqqaqatis syurut, kalau syarat-syarat yang dibutuhkan oleh benda itu, maka wasiat kita sah. Kalau benda yang kita wasiatkan syaratnya tidak sempurna, tidak memiliki syarat yang diperlukan oleh agama, wasiat itu tidak sah. Salah satu syarat yang diperlukan di barang yang ingin kita wasiatkan. Kalau saya meninggal dunia, barang ini, benda ini, hartaku ini, yang ini untuk fulan, untuk fulan, untuk ini, untuk itu. Yang benda yang Anda wasiatkan ini, syarat pertama ayyakunal musabih mimma yahillul intifa'u bih. Yang Anda wasiatkan bisa bermanfaat dan halal manfaatnya. Kalau benda yang Anda wasiatkan itu manfaatnya haram, manfaatnya haram, benda ini tidak sah Anda wasiat. Tidak sah Anda wasiatkan. Contoh apa? Pak Warno yang namanya waktu muda dulu pernah bergaul dengan Cina bosnya Pak Warno. Yang namanya Cina udah tua, udah balik ke Singapura, dipanggil, Warno sini. Ini alat judi saya dulu, alat judi. Saya beli dari Hong Kong, harganya 1 miliar. Saya udah tua, kan beda. Alat main judi. Haram atau halal? Haram. Alat main judi, bukan judinya. Alat main judi halal atau haram? Haram. Pak Warno gotonglah ke rumah, yang namanya hadiah orang. Sampai di rumah nggak pernah ke Masjid Al-Hidayah. Kenapa? Sibuk nyetir kiri, nyetir kanan. Tiba-tiba udah pensiun, umur sudah 70, duduk di rumah, buka-buka karung, alamak, punya si Cina dulu ini alat main judi. Kata Warno, Mami, panggil istrinya, Mami sayang ya, buka. Apa buka ini? Ala-ala main judi dulu abang bawa pulang dari Cina dulu waktu abang masih 40 tahun. Iya, aku lupa diambil. Masih bisa digunakan untuk pemain judi. Dipanggillah orang main judi atau orang
malah ke Pak Mukhabir pula. Mudah kalau saya mati nanti, Mami, kata Pak Warno, kalau saya mati nanti, ini alat main judi ini hadiahkan kepada Pak Haji Mukhabir. Haji ke imam kita, ke ustaz enggak. Jawabannya, wasiat itu sah atau tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Karena benda itu haram manfaatnya, tidak halal manfaatnya. Jawab serentak dengan semangat jelas. Tuh, itu Pak Warno. Kita contoh Haji Ali. Mana Haji? Haji Ali, jangan kemana-mana. Haji Ali ini pergaulannya waktu mudanya laut tanpa batas. Ya, orang anak muda Bali. Pergaulannya luar biasa. Mobilnya apa yang gak ada dimiliki. Tiba-tiba beliau, namanya orang senang dengan bergaul kayak Pak Warno, rupanya ada bosnya dulu, bos Mercy-nya dulu panggil, Ji sini. Ini ada 5 gitar saya, kesayangan saya gitar ini. Pilih salah satu yang kamu suka. Pak Haji Ali ambillah, bawa pulang ke rumah, ini hadiah. Sampai di rumah main-main gitar, nggak tahu tekan di mana, gosok yang mana, nggak ngerti. Sudah tua-tua begini mikir, aku punya gitar itu, saya panggillah umpamanya Pak Bunadi, Pak Bon sini. Kalau saya meninggal nanti, tolong gitar ini hadiahkan ke Abi Rusli. Gawat, enggak ada. Jawabannya, kalau dia meninggal dunia, dipesan kepada Pak Bunadi, hadiahkan ini ke Abi Rusli. Ini kan wasiat. Jawabannya, sah enggak wasiat? Jawaban di sini adalah fala, baca dengar bacaan. Fala tasihhul wasiyah. Wasiat itu tidak sah bima yahrumul intifa'u bih, yang haram Anda mengambil manfaatnya, ka alatil lahwi, seperti alat gitar, alat musik, kimar, alat main judi, alat-alat yang musik dan alat main judi, ittifaq ulama haram diwasiatkan. Kenapa? Karena tidak halal manfaatnya. Jawab serentak dengan semangat karena sudah punya ilmu malam ini. Jelas. Jangan coba-coba main gitar nih. Ipin mulai bisik-bisik berdua dengan Pak Munadi. Mudah hadiahkan tuh Abi kali. Main drum, Be. Main drum. Saya mengatakan semua yang haram ambil manfaat dari itu tidak boleh wasiat. Semua yang halal boleh diwasiatkan. Pertanyaannya, drum tuh itu haram atau halal? Pokoknya yang haram mengambil manfaatnya tidak boleh wasiat. Yang halal mengambil manfaatnya boleh wasiat. Itu poin di sini. Tinggal menanyakan yang rebana halal atau haram, musik gitar halal atau haram, main ini itu tinggal masing-masing. Yang jelas kalau haram tidak boleh wasiat, kalau halal boleh wasiat. Jawab serentak dengan semangat jelas. Jangan banyak bertanya, sesat di jalan. Orang malu bertanya, ini enggak banyak bertanya semakin sesat ya. Sehingga pastikan ini benda ini halal atau haram dulu. Ya. Pertama, manfaatnya halal, itu boleh. Kalau manfaatnya haram tidak boleh. Yang kedua, dengar baik-baik. Benda yang Anda wasiatkan itu, hal yang Anda wasiatkan itu bisa dipindah ke yang lain. Bisa dipindah ke yang lain.
Anda wasiatkan tanah ke si fulan, enggak jadi pindah ke si fulan, kan bisa. Pindah ke si fulan rumah, pindah ke si fulan, boleh. Kendaraan. Ini kalau tidak bisa pindah-pindah, enggak sah wasiat. Contoh, si A membunuh keluarga saya akan tuntut qisas dan dia akan dibunuh. Dibunuh. Siapa? Yang membunuh. Akhirnya saya bilang, mau dinding. Kalau Abi nanti meninggal dunia, enggak usah diaminin, belum, ini masih sehat kok. Kalau saya meninggal dunia, kisas yang harus dikisaskan si fulan karena pembunuh dipindah ke Udin aja dah. Jadi Udin yang dikisas, Udin pula yang dibunuh, pengganti orang itu. Enggak boleh wasiat. Kenapa? Kisas itu tidak boleh dipindah kepada orang lain. Siapa yang membunuh, itu yang dibunuh. Yang membunuh siapa? Si fulan. Kalau saya meninggal dunia, nanti si fulan enggak usah dibunuh lah. Penggantinya suruh bunuh aja si fulan. Boleh enggak? Enggak boleh pindah itu. Maka disebutkan ini, fala yasihul wasiyah bil qisas wala bihaqqi syuf'ah li'annaha la tuqbal aw la tuqbal an-naql li'anna mustahiqqaha la yatamakkan min naqliha. Itu jelas tidak boleh. Sesuatu yang tidak bisa dipindah itu tetap tidak boleh wasiat. Kalau saya meninggal dunia, utang saya sama Haji Kadir saya harus bayar, tapi belum bisa bayar. Kalau saya meninggal dunia, saya wasiatkan Udin yang membayarnya. Utang boleh pindah enggak? Hah? Pak, nggak boleh. Oke, kita terima dulu. Pak Bunadi bawa air ke rumah saya dan bawa gas, semuanya 200.000. Saya di Aceh atau di Saudi, di Arab. Pak Bunadi bilang, siap Bi, udah saya kirim gas dan air. Saya bilang, uangnya ambil sama Udin, bisa nggak? Nah, itu bukan uang, atau begini, uang ambil sama Yahya, jangan Udin, orang lain, Yahya. Atau uang ambil sama Alia anakku. Harus pahamilah. Jawabannya itu bisa pindah, tapi dengan sepakat orang itu. Udin, blok ya siap Bi. Mau berapa? 200 siap. 200 apa Bi? 200.000. Boleh, kalau 200 juta jangan. Itu boleh kan? Boleh pindah. Utang boleh pindah, tapi sepakat dia dulu. Namanya Bukan utang. hah? Bukan utang. Apa juga? Pembayaran. Itulah utang. Bapak sudah bawa barang ke saya, belum saya bayar. Utang atau bukan? Utang. Kan udah sepakat. Sepakat siapa? Permintaan untuk ke Yahya atau ke Alia. Dia kalau nggak akui dia nggak boleh. Dia harus akui ya siap saya bayar, baru pindah. Karena sudah ada amanah dari Abi. Itulah saya bisa nggak boleh. Untuk hutang itu boleh. Jawab serta jelas. Jelas. Jangan sampai nggak jelas. Sudah. Sudah. Kemudian
Kalau itu sudah kita pahami, Udin nggak cacing tanah boleh makan nggak? Cacing tanah boleh makan? Cacing tanah? Nggak boleh. Ini nggak tahu, ini aja beda, nggak tahu. Cacing tanah boleh makan nggak? Jangan cacing tanah lah begini. Udin pelihara bebek, nggak usah cacing tanah, susah dengan kalian nih. Cacing tanah itu nggak boleh makan. Jangan contoh itu, takut ribut nanti. Contohnya tai ayam boleh makan nggak? Nah, itu kan aman nggak? Tai bebek boleh makan nggak? Udin banyak sekali tai ayam, tai bebek. Nah, sekarang si Aipin ini beliau berkebun, butuh pupuk tanaman organik. Din, banyak tai ayamnya, berapa sekarung? Boleh beli tai ayam nggak? Tai ayam itu boleh dijual nggak? Boleh. Najis boleh dijual. Makanya dulu belajarnya udah selesai dulu itu. Pengajian jual najis. Nggak boleh najis dijual. Mana tai ayam dijual, tai kambing nggak boleh dijual lah. Makanya dengar dulu kan sudah belajar. Ini orang ini bukan lupa, nggak ingat. Dulu mulai semua adem sudah. Dengar dulu. Ya sudah. Najis yang tidak bisa bermanfaat, najis itu nggak boleh dijual. Tapi kalau najis bermanfaat, contoh Pak Mukhafid, beliau ahli mengajar anjing. Anjing memburu diajar oleh beliau 2 bulan 3 bulan. Yang baru 1 bulan diajar harganya 1 juta. Kalau yang sudah lincah banget, dia bisa loncat mengambil mangsanya seperti anjing langsung dibawa pulang, itu mahal. Boleh nggak menjual anjing? Anjing najis muharabah lagi, najis berat. Tapi kalau sudah diajar untuk memburu, manfaat nggak? Manfaat. Diajar yang narkoba, tahu dia kantong narkoba mana, kantong morfin di mana, nggak tahu dia anjing itu. Cari orang-orang meninggal dunia di bawah reruntuhan bangunan, dia tahu ada orang situ, situ ada orang itu, tahu dia bawa orang. Itu sudah diajarin, berapa harganya? 100-200 juta loh. Boleh nggak menjual anjing najis itu? Jawabannya karena manfaat. Sekarang kembali, tai ayam boleh dijual nggak? Boleh. Nah, kau udah semangat kan? Semangat ya? Karena udah tahu udah semangat. Tai ayam kalau bermanfaat untuk pupuk boleh. Ini Udin jual tai ayam kepada anak-anak, digoreng dimakan, boleh nggak? Nah, itu lain lagi ceritanya. Makanya kalau bermanfaat boleh dijual walaupun dia najis. Di sini bahasa tasihhul wasiyah binajasatin yahillul intifa'u biha kal kalbil mu'allami. Anjing yang diajarkan, reruntuhan gedung 200 tingkat, orang di bawah 5.000 orang, tertanam semuanya dalam runtuhan. Anjing tahu itu ada orang di situ, ada pahanya di situ, tahu anjing itu. Itu anjing itu mahal harganya, seperti anjing pelacak. Boleh dijual? Boleh. Anjing yang haram boleh dijual karena manfaatnya, bukan ainnya. Kalau begitu bagaimana Udin kalau kita berbisnis di tai ayam? Boleh. Bukan menjual najis, tapi manfaat najis itu. Jawab serentak jelas. Nah itu kan jelas, sudah semangat. Tadi kok bingung-bingung. Ya, Pak Kadir, bolehlah buka tempat satu kita jual tai ayam situ. Satu bungkus 20.000.
Ya, apalagi kalau tai ayam sudah diruqyah. Itu timunnya itu, timun suri itu cepat gedenya tuh. Dah kena ruqyah ilham. Jawab serentak jelas. Jelas. Sudah. Kalau sudah jelas, kita masuk ke dalam syarat yang lain. Syarat wasiat itu harus al-lughah. Al-lughah. Apa al-lughah itu? Kenapa? As-sirah. As-sirah itu lafaz, transaksi. Ya, lafaz wasiat itu sendiri. Ada yang belak-belakan, ada yang sindiran. Kalau ijab, kalau bahasa wasiat yang belak-belakan itu seperti contoh tadi, kalau saya mati, ini benda kasih sama Udin, ini benda kasih sama Ustaz Fauzan, ini benda kasih Pak Warno. Itu jelas sudah. Itu namanya sarah, sarih. Sarih itu belak-belakan. Enggak ada apa? Sisi apa? Sisi apa? Tidak ada sisi, tidak jelas. Semua jelas sudah. Tidak samar-samar. Sudah. Kemudian pemilik harta nggak bisa ngomong. Namanya tuna. Yang bisa ngomong apa? Tuna ungu. Tuna rungu. Rungu. Tuna bicara. Tuna rungu bicara. Orang yang tuna rungu bicara kan nggak bisa. Dia melalui al-isyarah al-mafhumah. Tapi jangan diaminin, saya nanti nggak suara pula. Pak Warno, coba lihat, tahu nggak, ngerti nggak kamu? Ngerti kan? Apanya? Ambil air, kasih Pak Ilham. Ini namanya isyarah al-mafhumah. Apa namanya isyarah? Itu isyarat tapi dimengerti. Ini juga disebut syariah. Itu jelas, tidak ada sama-sama, belak-belakan. Ya. Tapi kalau samar-samar sah tidak? Kalau dia niat sah. Kalau dia tidak niat tidak sah. Ya. Contoh wasiat yang samar-samar. Begitu orang sudah sakit atau belum sakit, jangan ngomong. Saya ngomong sama Bang Udin. Bang Udin, ayam saya berapa ekor? Banyak nih, 2,5 ekor. Iya. Sudah, punya saya kan? Saya bilang, Din, itu yang jago gitu. Ya. Yang jago itu untuk Pak Kusnadi. Ini Udin pikir dijual atau beri atau hadiah atau dipelihara atau disembelih. Mulai ini samar-samar, butuh kepada kalau ada kata-kata yang mengarah ke bercabang, itu bisa itu bercabang, itu penuh pada niat, itu kinayah. Ya. Akankah disyarat
Dengar baik-baik. Wasiat kita itu perlu nggak diterima oleh yang al-musalahu? Apa musalahu bahasa? Yang diarahkan kepadanya wasiat itu. Nah, kalau saya, ini contoh, kalau saya meninggal dunia, pesantren saya umpamanya dikelola bahagian A oleh umpamanya Ustaz Fauzan, itu kan ada kalimat. Nah, musalahu itu Ustaz Fauzan. Pertanyaannya, perlu nggak kabulnya orang yang diarahkan wasiat itu? Jangan diganggu Abi lagi, ini kemakan nanti. Jawabannya harus kabulnya pihak yang diwasiatkan kepadanya. Harus kabul dengan syarat ingkanat wasiyah li muayyanin, kalau khusus kepada jelas orangnya dia boleh kabul, tapi maaf, berlakunya setelah meninggal orang yang mewasiatkan. Sudah. Kalau wasiat diarahkan bukan ke muayyan orang tertentu, umpamanya ke warga Legoso, ke jamaah masjid. Ini jamaah masjid berapa? Kita nggak tahu nih. Kadang-kadang datang 5 orang di masjid, kadang-kadang 500. Jadi nggak jelas kan? Itu jihad ghair muayyan atau jihad ammah kal fuqara. Ini ke fakir miskin, kal ulama, kepada ulama. Ini saya tanya sama Bang Udin, Bang Jasmono aja, Pak Jasmono. Kalau Pak Jasmono ada ngirim uang dari kampung Pak Jasmono, orang kaya banget di sana, dikirim 1 miliar. Pak Jasmono ini 1 miliar bawa ke Jakarta, kasih kepada ulama Legoso. Berapa orang? Pusing dia. Pusing itu. Ulama Legoso berapa orang? Kata Udin, aku juga masuk dong. Mulailah. Pusing, itu namanya jihad ammah. Tidak jelas jumlahnya. Lam yushtarat al-qabul. Tidak disyaratkan menerima seperti yang 1 orang tadi. Kalau 1 orang siap menerima. Kalau sudah umum tidak disyaratkan menerima. Kenapa? Li ta'adzurihi, karena susah. Pak Jasmono dikasih 1 miliar, pasti sama ulama Legoso. Bingung nggak berapa orang ulama? Legoso yang mana pula? Legoso dari mana batasannya? Pusing. Duduk keliling, akhirnya kata Pak Jasmono nggak mau bawa dah. Pusing baginya. Nah, ya sudah. Cuma apapun juga dia berlakunya bimautil musi, setelah meninggalnya pelaku wasiat. Terus sudah. Terimanya itu kapan diterima? Waktu dia sebelum mati pelaku wasiat atau setelah mati? Jawabannya ayyakuna qabulul musalahu ba'da mautil musi. Kabul itu setelah matinya pemilik wasiat baru kabul. Fala ibrata, tidak dianggap biqaulihi ini serah tulisan ini. Biqaulihi ini biqabulihi yang benar. Tulisan biqaulihi ini. Fala ibrata biqabulihi yang benar. Dan tidak dianggap kabul auradihi atau menolak fi hayatil musi. Orang pemilik wasiat belum mati. Udin bilang, ya nanti kalau saya meninggal dunia, wasiatku bahwa maaf,
gas-gas itu dan tabung-tabung gas semuanya untuk Abi. Langsung Abi saya terima. Nggak boleh sekarang masih hidup orangnya. Diterima nggak terima sekarang nggak ada gunanya. Langsung Pak Ali, saya juga menerima. Tunggu dulu. Begitu dia meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur, baru kita menerima kalau muayyan tertentu. Tapi kalau seperti nggak tertentu seperti ulama, kan nggak tahu jumlahnya. Orang fakir miskin nggak tahu jumlahnya. Itu pada saat itu, apalagi ke masyarakat Lugoso nggak tahu jumlahnya, itu tidak disyaratkan kabul menerimanya. Jawab serentak jelas. Sudah. Pertanyaannya begini. Ipin penerima wasiat. Yang wasiat Abi ada pacul 5. Kalau saya meninggal dunia, ini pacul ini dan pengaduk semen dan gergaji dan untuk Ipin. Kan begitu. Kata Ipin, aku terima. Enggak, kau terima apaan? Setelah saya meninggal dunia, tiba-tiba Abi sakit. Ipin katanya, ya Allah, udah dapat kayaknya ini. Sudah. Tiba-tiba saya sembuh, Ipin pula yang meninggal. Yang pelaku wasiat sehat, yang menerima, yang bukan menerima, yang akan menerima wasiat meninggal dunia. Bagaimana? Kita wasiat, Ipin nggak ada lagi, panjang umur Ipin insyaallah. Boleh nggak pindah ke orang lain? Jawabannya, idza matal musalahu, orang yang diwasiatkan kepadanya itu meninggal dunia. Dengar baik-baik, ini pesantren ini. Ini bukan ceramah. Pak Unadi bingung juga. Kok saya tua-tua begini baru masuk pesantren gitu. Kata Pak Warno, saya lebih tua kok. Idza matal musalahu, kalau orang yang diarahkan wasiat kepadanya itu meninggal dunia qabla mautil musi, sebelum pelaku wasiat itu meninggal. Penerima yang akan menerima yang meninggal, malah yang pelaku wasiat masih hidup. Jawabannya batalatil wasiyah. Batal. Wasiat batal. Kata anak-anak Ipin, enggak apa-apa ada saya, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, sudah. Sekarang kita balik. Dengar baik-baik. Fa in matal musalahu ba'da mautil musi. Pelaku wasiat mati hari ini hari apa? Hari Selasa. Pelaku wasiat mati hari Selasa. Sedangkan yang diwasiatkan matinya hari Rabu. Besok. Walakin qabla qabulil wasiyah, wasiat belum diterima oleh orang yang kedua. Udah saya bilang dulu, ini benda alat-alat bangunan kalau saya mati ini untuk Ipin. Akhirnya hari Kamis mati saya. Jatuh Ipin, tapi belum terima Ipin. Karena Ipin waktu itu pergi dari ke rumah sakit. Akhirnya meninggal di sana, saya meninggal duluan. Dia belum sempat menerima, sudah meninggal juga. Padahal kalau dia terima tadi, aman. Jawabannya bagaimana hukumnya? Sahhatil wasiyah. Wasiat itu sah. Lah, kok belum terima? Sudah. Sahhatil wasiyah wa qama warathatuhu maqamahu fil qabuli. Anak bininya si Ipin semuanya datang, kami terima atas nama almarhum. Wah. Jawab serentak jelas. Jelas. Yang menerima siapa?
keluarganya. Keluarga itu bukan keluarga siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan dari Ipin. Ini ilmu begini harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak paham. Pak Warno nyambung nggak itu? Nyambung Bi. Kalau dikasih contoh misalnya nyambung, tapi cuma uraian aja kadang-kadang tuh suka. Kalau saya contoh tadi nyambung. Iya nyambung. Makanya contoh itu perlu. Nah, saya ulang lagi. Makanya karena mati ini jangan contoh orang, saya aja yang mati. Karena kalian nggak siap nanti. Kalau saya pemilik barang, saya wasiatkan kepada Ipin yang diarahkan barang itu jatuh ke Ipin setelah saya mati. Saya mati, barang jatuh ke Ipin nggak? Iya. Tapi dengan syarat terima dulu. Ipin belum menerimanya setelah saya mati. Mendengar, Abi udah mati ya udah. Dia belum terima, dia langsung dibawa ke rumah sakit juga. Di sana meninggal dunia sebelum menerima wasiat. Jawabannya, kalau tadi syarat menerima, ini belum diterima udah meninggal dunia. Ya, ahli waris si penerima itu bisa mengatasnamakan almarhum. Itu dulu, jelas? Jelas. Alhamdulillah. Maaf untuk membuat orang jamaah paham apa yang kita sampaikan, ini capek loh. Kita memberi pemahaman kepada yang mendengar. Itu kan orang 20 orang, pikirannya 50. Kalau kurang hati, disitulah cerdasnya seseorang yang mengajar. Apabila orang di depan itu bisa memahami apa yang ia sampaikan, itu hebat itu. Tapi kalau ada dosen setengah mahasiswa menerima, tahu paham, yang setengah lagi nggak paham, itu nggak jago tuh. Coba kasih tahu semuanya harus paham. Makanya kaidah saya ngulang-ngulang terus 2-3 kali saya ulang. Contoh ini saya balik contoh sana supaya paham. Setelah paham semua baru saya senang. Disitulah bahagia seorang dosen di saat seperti apa? Semua yang mendengar paham. Bahagia seorang ibu dan ayah di saat anaknya itu adalah tenang dan bahagia. Apa yang bisa diberikan oleh ayah? Bahagianya ayah dan mama. Dikasih makan muntah, nggak tenang ibu. Kasih makan muntah, makannya 1 piring, muntah 1 piring. Makan 1 piring, muntah 2 piring, nggak tenang. Begitu tidak muntah, senang. Nah, itulah dosen. Jawab serentak jelas. Jelas. Ipin buat rumah bocor rumah orang. Dikasih duit sekian buat 5 hari puas, pulang ke rumah telepon lagi, Ipin bocor lagi, puas nggak? Sedih tuh. Komplain terus. Nah, makanya begitu nggak komplain, ketemu besok 2 tahun 3 tahun. Ipin, bagaimana bu yang cantik itu? Ipin ibu cantik dulu nih. Bu yang cantik itu bagaimana rumahnya? Alhamdulillah Ipin nggak. Puas nggak? Puas, nggak rusak. Kenapa ini? Ini ada sabotase. Tapi kalau orang itu yang enggak rusak. Bagus. Kok saya dengar ibu ganti apa atapnya, kenapa? Karena bocor dulu katanya. Sedih sih itu. Makanya seorang dosen, seorang guru apa yang mengajar, mahasiswa dan yang mendengar paham betul. Oh, lezatnya di situ. Jawab serentak jelas. Jelas. Ya. Kemudian boleh enggak keluarganya tidak menerima, malah menolak wasiat itu? Boleh enggak? Ipin enggak ada lagi, saya udah meninggal duluan. Yang pemberi wasiat, yang menerima wasiat Ipin enggak sempat menerima, udah meninggal juga. Akhirnya diterima atas nama Ipin oleh keluarganya, tapi keluarganya bukan nerima, malah nolak, nggak mau lah. Tanah itu saya wakaf untuk Ipin. Tanah itu di tengah-tengah laut,
pulau kecil 17.000 pulau, satu pulau milik saya. Saya wakaf untuk Ipin. Ipin belum terima, diterima keluarganya. Siapa dulu di situ tengah laut itu? Pulau cuma 1 kilometer persegi. Kata istri keluarganya, nggak mau, Pi. Kira-kira boleh nggak nolak? Nggak boleh. Jawabannya dengar. Wa qama warasatuhu maqamahu fil qabuli awir raddi. Keluarga almarhum penerima itu yang belum kabul tadi, keluarganya yang menerima atau menolaknya, silakan saja. Boleh menerima, Boleh tidak. boleh tidak. Dan jangankan keluarganya, Udin pun boleh menolak betulan. Masih waktu sedang nggak mau. Ya sekarang pertanyaan ditolak itu barang itu mau dikemanakan? Ya itulah, ditolak itu macam-macam. Karena yang memberikannya itu mungkin nggak ada hartanya, cuma itu. Anaknya banyak, cuma dia kok memberikan. Kalau kita terima, anaknya dia banyak, kasihan. Kalau gitu, rumahnya 1, dia wasiat pula. Anaknya mau tinggal di mana? Anaknya 14 dari istri 3. Rumahnya nggak ada, cuma 1 rumah itu. Kalau saya terima, pusinglah dia. Nggak usah terimalah. Nah itu bisa alasan seperti itu. Bisa alasan jauh, tidak memungkinkan dan. Yang jelas boleh menerima dan boleh juga menolak. Jawab serentak jelas. Jelas. Iya. Ini penutup. Udah subuh. Udah isya belum? Enggak. Kalau jam 7 berarti udah mau dekat, enggak usah lagi. Ini minggu depan tulis Pak Ali. Minggu depan batasan-batasan harta yang diperbolehkan wasiat. Jumlah yang diperbolehkan wasiat itu berapa dan dasar hukumnya apa? Itu yang ke depan. Halaman 255. Jawab serentak jelas. Silakan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya semakin sesat. Tapi bertanya jangan banyak, jangan malu. Sedang-sedang saja. Ini Ustaz pula yang bertanya ini. Ustaz Faisal ini, fadhal. Tadi dikatakan bahwa salah satu syarat untuk kewasiat itu menerima wasiat tersebut. Nah, apakah maksud menerima itu harus dengan perkataan atau harus serah terima? Kayak misalnya kunci mobil misalnya. Kalau serah terima nggak mungkin orang yang wasiat udah mati. Ya maksudnya di wasiat diberikan sama ahli warisnya itu atau gimana? Atau cukup dengan mengatakan saya menerima itu? Iya. Kalau per orang cukup. Makanya mobil yang memberi udah mati, yang menerima masih hidup. Dia kan nggak tahu ada wasiat. Disampaikan oleh ahli waris. Almarhum bapak, almarhum ibu dulu pernah wasiat kepada anda. Oh saya terima. Malah saya tunggu kalau gitu. Itu harus diucapkannya. Bukan serah terima dari orang pewakil karena sudah meninggal dunia, pewasiat karena dia sudah meninggal. Ya begitu. Yang lain? Ya, insya Allah. Dengar dulu. Insya Allah pertemuan sebelum saya pergi haji terakhir minggu depan. Setelah itu doakan saya pergi haji. Saya lihat kayaknya minggu depan kapan? 13. Ya, jadi masih sekali lagi pertemuan sebelum haji. Setelah itu saya minta kepada siapapun di sini yang mau menggantikan silakan. Saya lebih setuju kalau digantikan dengan yang paham bahasa Arab, yang betul-betul paham bahasa Arab, bisa mengkaji betul, sehingga kalau yang tidak paham bahasa Arab nanti jangan pegang kitab ini, isikan dengan yang lain.
Ya, ada yang lain yang bertanya? Kalau saya punya kasus begini, Iya. rumah saya itu dulu saya beli sama namanya Pak Dimasnan. Siapa? Pak Dimasnan. Kiri kanannya batasnya jelas, karena kiri kanan sudah ada rumah. Nah, depan itu kan jalanan. Saya tanya kepada beliau, Pak Haji, ini depan batasnya mana? Ya, batasnya sampai jalan, Pak Warno, ini jalan harus saya buatkan untuk kepentingan umum. Sampai jalan batasnya. Ke depan itu batasnya sampai jalan. Kata beliau. Kata beliau, ya kan? Saya tanya, ini tanah saya ini batasnya sampai jalan aja. Sampai jalan, karena dulu syaratnya saya kan beli kalau yang penting harus jalan. Ya kemudian begitu beliau meninggal, anaknya menuntut bahwa tanah kamu ini di AJP-nya berapa luasnya? 140. Selebihnya dari 140 itu masih hak saya, Pak. Kata dia. Kata dia. Ya saya secara logika ya gimana ya, saya tidak ada ucapan janji ucapan ayahnya itu hitam di atas putih, sehingga saya dari segi hukum saya pikir saya kalah kan. Oh ya itu ya wajar aja, karena ya di tanah saya 140. Cuman orang tuamu dulu bilang batas depan 56, dia ucapan sama saya katanya sampai depan. Tapi kalau kamu menuntut ya nggak apa-apa, silakan aja. Itu bagaimana? Itu diambil nggak? Tidak tahu. Enggak, akhirnya dia diambil karena suruh bayar, saya nggak menolak. Jawabannya, kalau Pak Warno betul dia sampaikan dulu Ya. oleh almarhum, ini beli sekian meter Pak Warno, Warnonya. Yang ini ke jalan bagaimana? Yang sisanya? Ya sisanya itu katanya saya tanya batas depan mana ya, sampai jalan aja. Sampai jalan aja, tapi Ya. yang beli ini, tapi batasnya sampai jalan aja. Artinya ini sudah diberikan untuk halaman Pak Warno Ya. dan jalan umum. Ya. Itu berlaku dalam agama, berlaku. Sudah berlaku, itu hukum berlaku, dan tidak boleh keluarga menggugat. Sudah sah. Dengan bahasa saya sudah tertulis di catatan Allah, itu milik Pak Warno dan umum ke jalan kan. Tiba-tiba anak datang, apa dia tahu tentang pembelian orang tuanya atau enggak tahu? Dia mulai bertanya, Pak Warno berapa meter? Saya sekian. Berarti ini enggak masuk. Ya. Ini punya dia. Kalau dia tidak tahu, sengaja dia tidak salah. Walaupun itu punya Pak Warno sudah. Ya. Dan umum di jalan. Tapi kalau dia tidak tahu, itu nggak salah gugatnya. Tetapi tidak salah menggugat, tapi dia hakikatnya tetap punya Pak Warno. Cuma karena nggak tahu aja dia. Nah, kalau dia tahu orang tuanya itu pernah seperti itu, cuma dia beralasan saja katanya untuk mengambil yang telah diwakafkan kepada jalan umum atau apa sampai ke jalan katanya, itu jawabannya dia telah makan harta haram kalau dia tahu tapi sengaja berbuat. Sama seperti masjid ini tidak keluar surat wakaf, tidak dipegang surat wakaf oleh masyarakat, kan nggak umpamanya tiba-tiba nanti lahir cucu cicit yang pemilik tanah wakaf ini tadi dulu, dia datang, dia sudah tahu bahwa tanah ini wakaf kepada masjid. Tapi datang dia ke sini nanya, masyarakat tolong kumpul, mana surat wakaf dari engkong kakek nenek kami dulu 100 tahun yang lalu. Enggak ada surat. Dia bilang berarti kalian ini membangun masjid rumah Allah ini atas tanah milik orang. Kata anak cucu mereka nanti, oh enggak begini, mana suratnya? Oh enggak ada suratnya. Enggak mungkin Anda bangun sesuatu tanpa surat. Sekarang pilih satu, kembalikan tanah ini kepada kami, masjid kami roboh karena Anda tidak sah membangun di atas punya kami. Atau Anda kami panggil polisi, akut ke pengadilan. Pengadilan pasti kalah kita kan? Pasti kalah. Nggak ada surat.
Itu kalau anak cicitnya tahu ini sudah diwakaf, tapi dipermasalahkan gara-gara surat, ini haram total kepada mereka. Tapi kalau mereka nggak tahu, cuma ini menanyakan saja, nggak tahu ini wakaf benaran tidak, dia menanyakan, itu mereka benar di depan negara. Masjid ini diroboh, rumah ini dia jual, tanah ini akhirnya dia pakai untuk mereka, karena mereka butuh duit dijual untuk Cina beli dibuatlah biara. Jadi masjid digantikan oleh biara pekong apa lo? Ya, jadilah gereja atau apa, sah-sah saja. Nah, begitu juga Pak Warno. Kalau dulu Pak Warno minta seceri kertas, Ya. nggak ada. Itu cuma secara lisan. Dan saya tidak tahu anaknya tahu apa dia, saya cuma nggak menanyakan. Ya, enggak. Jujur saya tanya jelas. Kurang semangat jelas. Ujung begini. Makanya untuk masjid ini harus ada surat. Apakah sudah ada surat? Jangan nanya soal saya nggak ngerti. Harus ada surat wakaf tertulis di dalam buku negara. Sudah ada, Allah malam jangan tanya sama saya nggak pernah campur ini. Kalau tanah saya jelas ada surat hak milik. Kalau masih ini, kalau sudah ada, alhamdulillah diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. Kalau belum ada, berjuanglah untuk mewujudkannya. Siapa yang mau dan ada waktu yang berhak. Saya hanya menyampaikan, sah nggak salat di masjid yang nggak ada surat? Sah, karena sudah resmi diwakaf. Dan salah satu yang mengetahui wakaf saya, karena saya datang ke rumah almarhum itu, dan ini betul-betul diwakaf memang, beliau yang mendatang. Boleh cerita dikit? Boleh. Pak Burani boleh cerita sedikit? Boleh. Terganggu nggak apa salahnya? Apa sebetulnya? Saya datang ke almarhum Ibu Supeni, rumah kebun ini, rumah saya ini masih kebun tahun 2004 awal 2004. Jadi saya datang ke beliau dengan almarhum Haji Mukayan untuk saya tanya kebun itu. Bu, saya dengar kebun itu mau dijual, Bu. Oh ya, kenapa? Itu tanah Ibu. Tanah saya itu termasuk tanah masjid. Untuk masjid itu setengah lebih kurang katanya, saya nggak ingat. Itu sudah saya wakafkan, itu bahasanya. Sudah saya wakafkan ke masjid. Masjid itu untuk masyarakat sekitarnya. Aman dah. Itu aman banget dah. Terus yang sisanya yang sebelah utara, ini ke utara nih, itu timur. Ini ada juga nggak tahu mana utara mana timur nih. Ini utara, timur, barat, selatan, Bali selatan. Yang sebelah utara ada kebun pisang. Ibu mau jualnya. Ketawa beliau. Kenapa? Kalau mau jual, saya ingin menanyakan, mana tahu saya punya tali sampai ke situ. Sanggup saya beli. Kalau tidak nggak apa-apa. Saya turahim aja hari ini. Ngomong, dia bilang, iya, boleh saya jual. Berapa ibu jual? Iya. Ditanya sama saya, serius mau beli? Saya perkenalkan saya dari Mesir. Belum ada uang. Saya bilang, ini saya baru datang dari Mesir, belum tuh ada uang. Kata beliau, ya. Dia ngomong kiri kanan. Begitu saya bilang gini, Bu, kenalan dulu kita. Saya cari tanah ibu yang saya incar. Kenapa? Di sampingnya ada masjid, didengar kalimat, di sampingnya ada masjid. Saya ingin masjid yang ada itu tidak hidup, tidak mati. Saya bilang. Dohor satu orang imam, satu makmum. Kadang-kadang ada imam, nggak ada makmum. Azannya kadang-kadang ada, anjing lebih banyak masuk.
pada saat itu. Tahu kan Pak Ali? Waduh, letai kucing kayak anjing Pak Jalinya pokoknya pusing ngelihat anjing kadang-kadang di sini. Saya bilang kalau ingin saya incar itu kenapa? Kalau saya bisa saya beli tanah ibu di sampingnya, saya berusaha memakmurkan masjid itu. Itu yang saya incar, masjid itu. Saya nggak mau masjid itu terbengkalai, itu rumah Allah. Kalau saya punya kekuasaan, caranya saya duduk di samping supaya saya mudah mendatangi. Kalau jauh dengan masjid susah memakmurkan. Udah beliau, itu bagus lah. Kalau diizin, tapi pertama bukan jual tanah ini. Kalau saya beli nanti itu saya bilang, boleh enggak masjid ini saya makmurkan? Boleh lah, mantap lah. Akhirnya nego. Akhirnya singkatnya saya belilah. Ini jadi saya makmurkan. Dan alhamdulillah pun bukan saya makmurkan. Sudahlah, insya Allah saya bisa melakukan sesuatu yang orang lain kadang-kadang berat untuk melakukannya di sini. Sebisanya sudah itu. Jadi kesimpulannya masjid ini persis Ibu Supeni telah mewakafkannya 100%. Plakat itu gimana? Plakat itu yang buat Itu bukti. Ya, tapi suratnya. Nah, suratnya itu kan blanketan ya dari beliau. Maka suratnya itu nanti dibuat. Tapi kalau sebenarnya secara agama tidak butuh pada surat. Tanpa surat pun boleh. Kita boleh buat masjid wakaf tanpa surat. ya, tahun lalu kan buku bapak arti itu katanya cuma membantu. Ya. Tapi sampai sekarang juga Belum ya? Ya. katanya mau ditanyakan dengan adik yang putrinya ini langsung. Tapi kita tunggu sampai sekarang belum ada kabar. Ya itulah mudah-mudahan. Tapi ini sah salat 100% dan wakaf kepada masyarakat, tidak ada salah siapapun. Kalau bukan gara-gara takut digugat, nggak ada usaha lagi, nggak ada masalah. Tapi cuma antisipasi saja, jangan sampai ada gugatan. Tapi ini sudah berkah sekali masjid ini dan sah dan tidak ada cacat sedikit pun. Terima kasih kepada semuanya. Jawab serentak jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.